Kalian pernah lihat nggak sih, sepeda sekecil ini bisa melakukan hal-hal yang gila banget. Bisa lompat tinggi, muter-muter di udara, terus melesat kencang. Nah, di balik tampilan yang kelihatan simpel ini, ternyata ada rahasia engineering dan biomekanika yang luar biasa keren. Jadi pertanyaannya simpel, tapi jawabannya kompleks. Gimana caranya? Kok bisa sepeda kayak gini seolah-olah ngelawan hukum fisika? Nah, disinilah kita akan bongkar semua rahasianya satu persatu. Oke, kita bakal bedah 5 rahasia utamanya. Mulai dari ukurannya yang kecil tapi super lincah, terus ketahanannya yang badak banget, desainnya yang simple tapi bikin kontrol jadi maksimal, lalu hubungan antara rider dan sepedanya, dan terakhir kita bakal simpulkan semua jadi satu formula pamungkas. Yuk kita mulai dari yang paling kelihatan jelas, ukurannya. Mungkin banyak yang ngira sepeda BMX itu kecil karena buat anak-anak ya. Salah besar. Ukuran mungil ini justru fitur desainnya yang paling penting dan ya ini disengaja. Coba deh perhatiin, ada 2 hal yang khas banget dari BMX. Pertama, rangkanya itu kecil dan kompak. Kedua, rodanya, standarnya 20 inci. Nah, kombinasi 2 hal inilah yang jadi fondasi dari semua kemampuan gilanya. Terus tujuannya apa sih dibikin sekecil ini? Jawabannya satu kata, kontrol. Dengan sepeda yang kecil dan ringan, rider itu bisa benar-benar melempar sepedanya, mengubah arah di udara, dan bermanuver dengan cepat. Ini mutlak perlu buat ngelakuin trik-trik yang rumit. Oke, soal kelincahan udah kejawab. Tapi sepeda ini kan sering banget dibanting, jatuh, dihajar. Kok nggak hancur? Nah, jangan tertipu sama ukurannya. Sepeda ini adalah salah satu sepeda paling tangguh yang pernah ada. Rahasianya? Tentu aja, materialnya. Ini bukan pakai besi rongsokan loh. Rangka BMX itu dibuat dari baja kromoli atau bahkan aluminium sekelas yang dipakai buat pesawat terbang. Jadi, material ini ringan banget buat diajak terbang, tapi juga kuat banget buat nahan benturan. Dan ini bukan cuma soal bahan yang kuat, setiap sambungan las, setiap sudut dan lekukan pipa di rangkanya itu udah diperhitungkan matang-matang. Menurut penelitian di bidang rekayasa olahraga, semuanya itu dirancang khusus buat satu tujuan, menyerap dan menyebarkan energi dari benturan yang super keras. Oke, kita ngomongin benturan super keras. Emang sekeras apa sih? Coba tebak deh. Angkanya ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Lebih dari 3 kali lipat berat badan ridernya. Coba dibayangin, kalau berat si rider 70 kilo, itu artinya pas mendarat, sepedanya harus nahan gaya setara lebih dari 210 kilogram. Gila kan? Dan itu terjadi berulang-ulang setiap kali latihan tanpa patah. Luar biasa. Lanjut, kita masuk ke rahasia ketiga. Kalau tadi kita bahas yang rumit-rumit soal material, sekarang kita bahas soal kesederhanaan. Ya, dalam dunia BMX, makin simple itu makin bagus. Less is more. Contoh paling gampang itu sistem giginya. Kalian nggak akan nemu operan gigi di sepeda BMX. Semuanya itu single speed, alias cuma punya 1 gigi. Dan ini bukan karena mau ngirit loh ya, ini adalah sebuah pilihan desain yang sangat strategis. Kenapa cuma 1? Alasannya banyak. Pertama, bobotnya jadi lebih ringan. Kedua, lebih sedikit komponen yang bisa rusak pas jatuh. Dan yang paling penting, respon tenaganya instan. Begitu pedal digowes, tenaga langsung nyamber ke roda. Buat balapan, akselerasi dari garis start itu segalanya, bukan soal top speed. Desain yang simple ini juga bikin sepedanya jadi gampang disesuaikan untuk tujuan tertentu. Contohnya ban. Buat freestyle, rider butuh ban yang cengkeramannya super kuat biar nggak slip pas lagi trik. Sebaliknya, buat balapan mereka pakai ban yang gesekannya minimal biar bisa meluncur sekencang mungkin. Beda tujuan, beda solusinya. Sekarang kita sampai di potongan puzzle yang paling penting. Kita bisa punya sepeda paling canggih di dunia, tapi tanpa rider yang hebat, sepeda itu ya cuma tumpukan logam. Ini semua tentang sinergi, perpaduan sempurna antara manusia dan mesinnya. Istilah ilmiahnya itu biomekanika. Intinya, ini adalah ilmu yang mempelajari gimana tubuh rider dan sepeda itu bisa menyatu jadi satu sistem yang utuh. Setiap gerakan kecil dari pinggul atau bahu rider itu langsung diterjemahkan jadi sebuah aksi oleh sepedanya. Jadi, apa aja sih yang dibawa sama si rider ke dalam sistem ini? Ada 3 hal utama. 1, kekuatan eksplosif buat melompat. 2, keseimbangan yang nyaris sempurna buat ngontrol sepeda di udara. Dan 3, timing sama koordinasi yang super presisi buat ngejalanin triknya. Para peneliti juga setuju. Buat jadi atlet BMX elite, itu butuh kombinasi yang luar biasa antara kekuatan, kontrol, sama timing.
Jadi, ini bukan cuma soal nyali dan nekat ya. Ini adalah penguasaan fisika tubuh. Atlet BMX itu butuh tenaga seorang sprinter lari, tapi juga keanggunan seorang pesenam. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya jadi satu gambaran utuh, formula ajaib di balik sebuah sepeda BMX. Nah, ini dia rumusnya. Kita punya rangka kecil untuk kelincahan, material super kuat untuk nahan benturan, gigi yang simpel untuk akselerasi instan, dan semua itu disempurnakan oleh skill, kekuatan, dan presisi si rider. Keempat elemen ini nggak bisa dipisahin, harus bekerja bareng-bareng. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Keduanya butuh skill tingkat dewa, tapi dengan cara yang beda. Menurut kalian mana yang lebih menantang? Presisi artistik dan kreativitas dari BMX freestyle atau kekuatan brutal dan kecepatan dari balap BMX? Coba deh direnungkan.